Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 7 peristiwa hari Jumat dalam Islam. Hari Jumat dalam Islam mempunyai keistimewaan dibandingkan hari lainnya. Sejumlah peristiwa besar terjadi pada hari Jumat. Salah satunya diwajibkannya sholat Jumat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyak supaya kamu beruntung." Al-Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9-10. Ibnu Katsir menerangkan bahwa sesungguhnya hari Jumat dinamakan Jumu'ah karena berakar dari kata-kata al-jamu', mengingat kaum muslimin melakukan perkumpulan untuk setiap 7 harinya sebanyak sekali di dalam masjid-masjid yang besar. Rasulullah SAW bersabda, "Allah menyesatkan orang-orang sebelum kita dari hari Jumat, maka bagi orang-orang Yahudi hari Sabtu, dan bagi orang-orang Nasrani hari Ahad. Lalu Allah mendatangkan kita dan menunjuki kita kepada hari Jumat, dan Allah menjadikan hari Jumat, hari Sabtu, dan hari Ahad berurutan. Demikian pula kelak di hari kiamat, mereka mengikuti kepada kita. Kita adalah orang-orang terakhir dari kalangan penduduk dunia, tetapi yang paling pertama mendapat peradilannya di antara sesama kelak di hari kiamat sebelum semua makhluk." Hadis riwayat Bukhari. Sahabat rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini 7 peristiwa hari Jumat dalam Islam. Yang pertama, diciptakannya semua makhluk. Pada hari Jumat, semua makhluk telah sempurna diciptakan, dan sesungguhnya hari Jumat itu merupakan hari ke-6 dari tahun yang Allah menciptakan padanya langit dan bumi. Yang kedua, diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia pertama, yakni Adam alaihissalam, pada hari Jumat. Ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Yang ketiga, Nabi Adam diturunkannya ke bumi. Nabi Adam AS dan istrinya Siti Hawa diturunkan ke bumi dari surga lantaran melanggar perintah Allah, yaitu memakan buah khuldi. Peristiwa itu terjadi pada hari Jumat dan termaktub dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 36. Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula, dan kami berfirman, "Turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi orang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan." Yang keempat, terjadinya hari kiamat. Hari kiamat pasti akan terjadi, namun kapan waktunya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Meski demikian, melalui Rasulnya Allah memberitahukan bahwa hari pembalasan atau hari akhir itu akan terjadi pada hari Jumat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Pada hari Jumat kiamat akan terjadi, dan tak ada binatang melata satupun kecuali mereka menunggu pada hari Jumat sejak subuh sampai terbit matahari.
karena takut akan datangnya pada hari kiamat kecuali jin dan manusia. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kelima, dikumpulkannya kedua orang tua. Hari Jumat merupakan hari di mana Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kedua orang tua, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, dikumpulkannya kedua orang tua. Hari Jumat merupakan hari di mana Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kedua orang tua, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abu Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami Al-Hasan ibnu Arafah, telah menceritakan kepada kami Ubaidah ibnu Humaid dari Mansur, dari Abu Masyar, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Kursa Ad-Dabi, menceritakan kepada kami Salman bahwa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Hai Salman, apakah hari Jumat itu?" Salman menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hari Jumat itu adalah hari yang padanya Allah menghimpunkan kedua orang tuamu atau orang tuamu." Yang keenam, perintah salat Jumat. Bagi kaum laki-laki, salat Jumat menjadi kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Apabila telah meninggalkan salat Jumat sebanyak 3 kali, maka tergolong orang yang fasik. Selain itu, bagi kaum muslimin disunahkan juga menyegerakan pergi ke masjid untuk melaksanakan salat Jumat. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Al-Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Jumat adalah kewajiban bagi setiap muslim secara jamaah kecuali 4 orang, hamba sahaya yang dimiliki, perempuan, anak kecil dan orang sakit. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketujuh, waktu mustajab hari Jumat merupakan waktu yang tepat untuk berdoa. Karena di hari itu doa-doa umat Islam yang beriman akan dikabulkan. Seperti diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membicarakan mengenai hari Jumat, lalu ia bersabda, di dalamnya terdapat waktu. Jika seorang muslim berdoa ketika itu, pasti akan diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan tangannya tentang sebentarnya waktu tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Demikianlah kejadian-kejadian penting yang terjadi di hari Jumat. Semoga kita bisa menjadikan hari yang telah Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita untuk beribadah secara khusyuk. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Singkat cerita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.